Dan inilah hasil mengkhawatirkan pertama dari kunjungan Donald Trump ke Beijing dan pernyataannya bahwa Amerika Serikat tidak punya kewajiban apapun kepada siapapun. Para penasihat Donald Trump khawatir bahwa Tiongkok dapat menyerang Taiwan dalam 5 tahun ke depan atau bahkan lebih cepat. Dan jika sebelumnya intelijen Amerika memberikan sinyal tentang skenario perang yang bersifat hipotetis, setelah Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa ternyata Taiwan mencoba menyerang Tiongkok, sehingga Amerika Serikat tidak akan melindungi pulau itu dari serangan Tiongkok, dan bahwa Amerika Serikat sekarang tidak akan lagi menjual senjata kepada Taiwan. Keinginan di Beijing meningkat, dan Xi Jinping siap mengakhiri bab sejarah ini dengan Taiwan dengan memahami bahwa Trump lemah dan Amerika Serikat setelah perang dengan Iran. Ya, jelas mereka tidak akan sanggup menghadapi satu perang lagi. Xi Jinping sekarang sedang berusaha menempatkan Tiongkok pada posisi baru, di mana pada dasarnya dia mengatakan bahwa kami adalah kekuatan besar yang sedang bangkit. Kami sekarang setara dengan kalian, dan Taiwan adalah milik saya, jadi serahkan saja kepada saya. Dan sayangnya, kata-kata Trump memicu tren yang sangat tidak menyenangkan. Mari kita bahas. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin meminta sesuatu. Saya ingin meminta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar Anda di bawah video ini. Bisa sekarang, bisa juga di akhir episode, karena itu sangat penting untuk memajukan konten di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Selain itu, jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Pici News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, orang-orang dari lingkaran terdekat Presiden Amerika Serikat setelah pertemuan puncak bersejarah dengan Xi Jinping secara anonim mengatakan kepada media Axios bahwa Taiwan sekarang berada di bawah ancaman nyata perang dalam 5 tahun ke depan jika tidak lebih cepat. Dan ini adalah hasil dari pernyataan Donald Trump. Dan selanjutnya saya akan mengutip pernyataan dari Axios. Beberapa penasihat dekat Presiden Trump khawatir bahwa hasil praktis paling signifikan dari KTT Tiongkok adalah meningkatnya bahaya bahwa Ketua RRT Xi Jinping pada akhirnya akan menginvasi Taiwan dalam beberapa bulan mendatang. Tahun yang berpotensi memblokir chip yang digunakan untuk mendukung kecerdasan buatan di perusahaan-perusahaan Amerika. Di sini saya akan menjelaskan tentang chip. Yang dimaksud adalah produksi massal microchip di Taiwan. Perusahaan TSMC adalah raksasa global, Dan Amerika Serikat sangat bergantung pada chip mereka, yang omong-omong menjadi alasan mengapa Washington, kalau mau jujur, selama bertahun-tahun membela Taipei. Tapi kenapa baru sekarang dan apa sebenarnya yang terjadi di KTT itu? Donald Trump dan Xi Jinping, agar ketakutan itu menjadi kenyataan. Dan sekarang, para penasihat Gedung Putih mengatakan bahwa Donald Trump sebenarnya memberikan beberapa hal sekaligus kepada Xi Jinping. Pertama adalah penyerahan secara retoris terkait Taiwan. Di atas pesawat Air Force One dalam penerbangan dari Beijing ke Washington, Donald Trump mengatakan hal berikut kepada Bret Baier dari Fox News. Kita diminta menempuh jarak 9.500 mil untuk berperang demi Taiwan. Saya tidak menginginkan hal itu. Saya ingin mereka sedikit mereda. Mereka yang saya maksud adalah Taiwan. Presiden Amerika Serikat menyarankan sekutunya untuk mereda, Anda tahu, agar tidak memprovokasi pemerkosa. Kedua, Trump mengakui bahwa dia membahas dengan Xi Jinping tentang penjualan senjata ke Taiwan senilai 14 miliar dolar. Dan dia mengatakan bahwa untuk saat ini masalah itu sedang ditunda. Itu setelah berbicara dengan Xi Jinping. Ini belum pernah terjadi sebelumnya karena tidak ada presiden Amerika sebelum dia, setidaknya secara terbuka, yang mengakui bahwa dia berkonsultasi dengan Beijing mengenai pasokan militer ke Taipei. Ketiga, ini tentang chip Nvidia. Amerika Serikat setuju untuk memasok kartu grafis canggih ke Tiongkok. Ini adalah pelonggaran sebagian dari pembatasan pada semikonduktor. Pembatasan yang sama itu diberlakukan justru karena Tiongkok bisa menggunakan chip canggih untuk keperluan militer, Termasuk pengembangan sistem untuk kemungkinan invasi ke Taiwan. Selain itu, ini juga mengurangi nilai strategis Taiwan sendiri, karena memang di sanalah chip mikro canggih itu diproduksi. Dan inilah yang Axios tulis selanjutnya. Dan kutipan ini benar-benar sangat tajam. Penasihat Trump berkata, perjalanan ini menandakan bahwa Amerika Serikat belum siap secara ekonomi. Yang lain menambahkan secara langsung. Tidak ada cara untuk benar-benar siap secara ekonomi. Ini adalah ungkapan yang menarik karena ini adalah penasihat Presiden Amerika Serikat yang berbicara tentang ketidakmampuan Amerika untuk bertahan dalam perang demi Taiwan jika itu terjadi. Karena Taiwan memproduksi lebih dari 90% chip paling canggih di dunia di pabrik-pabrik perusahaan TSMC.
Jika Tiongkok merebut Taiwan, industri kecerdasan buatan Amerika, elektronik militer, seluruh ekonomi berteknologi tinggi akan kehilangan chip-chip super ini. Dan Wall Street Journal sebelumnya memperkirakan kemungkinan kerugian ekonomi Amerika mencapai triliunan dolar hanya pada tahun pertama setelah pendudukan Taiwan oleh Tiongkok. Apa pendapat Taiwan sendiri tentang semua ini? Taipei secara resmi menekankan bahwa kebijakan Amerika Serikat tidak berubah. Namun pada saat yang sama, Taipei meminta Amerika Serikat untuk tidak menghentikan penjualan senjata ke pulau tersebut. Maaf, tapi ini adalah permintaan publik untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Presiden Amerika, yaitu tidak menjual senjata kepada mereka. Sekali lagi, Trump sepenuhnya menangguhkan penjualan paket senjata senilai 14 miliar dolar kepada Taiwan. Dan inilah penasihat keamanan nasional, khususnya Waltz, muncul seusai KTT di Beijing dan menyatakan, kutipan, Beijing tidak menentukan senjata apa yang kami jual ke Taiwan. Nah, maksudnya bukan Beijing yang memutuskan. Kedengarannya bagus, saya akui. Seperti memukul meja dengan tinju dan berkata, tidak, kami yang memutuskan sendiri. Tapi kenyataannya, paket senjata senilai 14 miliar dolar dibekukan. Dan Anda bisa saja terus mengatakan bahwa Beijing tidak memutuskan. Tapi setelah pembicaraan Trump dengan Xi, paket itu dibekukan. Trump membahas hal ini dengan Xi Jinping. Trump menyarankan Taiwan untuk diam dulu. Sekarang, kartu grafis Nvidia juga dikirim ke Tiongkok. Dan para penasihat Trump mengatakan bahwa mereka takut akan invasi dalam 5 tahun ke depan. Wah, situasi yang menarik bukan? Lebih dari itu, para penasihat Trump yang sama juga menunjukkan bahwa bagi Tiongkok, itu adalah tujuan yang benar-benar bisa dicapai. Terutama selama Amerika Serikat masih terjebak dalam konflik dengan Iran dan persediaan militer mereka menipis. Dan para ahli sudah mengatakan bahwa amunisi Amerika tidak cukup untuk menghadapi konfrontasi serius dengan Tiongkok setelah perang dengan Iran. Dan itu terjadi ketika militer Amerika sudah dikerahkan di Timur Tengah. Sementara Trump telah menarik kapal induk dari kawasan Indo-Pasifik. Dan inilah gambaran akhir dari seluruh cerita ini. Trump mengadakan KTT dengan Xi Jinping. Dan para penasihatnya sendiri sekarang takut bahwa dia telah menciptakan kondisi untuk krisis Taiwan. Xi Jinping mendapatkan konsesi retoris, chip, dan pemahaman bahwa Trump tidak ingin berperang demi Taiwan. Akhirnya dia berhasil mendapatkan pernyataan yang jelas dari Presiden Amerika. Kami tidak akan berperang demi Taiwan. Pentagon dengan gudang kosong setelah Iran. Jika para penasihat Trump benar, ya kita hanya punya waktu maksimal 5 tahun sampai masalah ini tidak lagi menjadi sesuatu yang hipotetis. Pada akhirnya, pemerintahan Trump sekarang terpecah secara internal menjadi 2 kubu. Pentagon. Kubu pertama mengatakan bahwa kita harus segera mempersenjatai Taiwan selagi masih ada waktu. Ini adalah para penasihat keamanan nasional dan Pentagon. Kubu kedua mengatakan kepada Trump, jangan memprovokasi Beijing selama negosiasi dagang masih berlangsung. Ini adalah blok ekonomi dan orang-orang yang dekat dengan Elon Musk. Omong-omong, putranya sedang belajar bahasa Mandarin. Nah, saat KTT, Elon Musk sesumbar bahwa putranya sedang belajar bahasa Mandarin. Untuk apa? Itu masih menjadi pertanyaan. Dan sementara kedua kubu ini saling bertarung, paket senjata untuk Taiwan senilai 14 miliar masih tertunda. Para penasihat Trump hari ini secara langsung menyatakan bahwa mereka khawatir Xi Jinping telah mengambil kesimpulan utama bahwa jendela peluang akhirnya terbuka. Dan penutupnya, Trump tentu saja menyukai kemewahan, sambutan khusus yang diatur dengan sangat baik oleh Xi Jinping. Itu adalah jalan-jalan di taman tertutup Junnan Zhongnanhai, tempat di mana tidak ada tamu asing yang diizinkan masuk. Ada jamuan kenegaraan. Bahkan ada janji pribadi untuk mengirimkan benih mawar yang disukai oleh Donald Trump. Semua itu, seperti yang Anda pahami, bukanlah kebetulan. Itu adalah suasana hubungan istimewa yang sengaja dibangun oleh Beijing. Xi Jinping sangat memahami dengan siapa dia berurusan dan titik lemah mana yang harus ia tekan. Dan tampaknya, Xi Jinping berhasil membuat Presiden Amerika lengah. Dan ini adalah kabar yang sangat buruk. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal ini, tekan tombol lonceng. Ini sangat penting agar Anda mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan episode baru. Dan berlanggananlah ke kanal Telegram saya, Telegram kanal PC News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.